Sahabat bumi, sahabat semesta alam, kami dari komunitas Benih Sesawi ingin mempersembahkan sebuah TV KBS dengan judul atau tema Simpang Jalan. Tema ini terinspirasi dari sebuah pertanyaan mendasar dan pokok. Dari mana dan kemana manusia pergi? Dari mana dan kemana seluruh isi alam semesta itu pergi? Sebuah refleksi tentang ziarah hidup. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kitab suci Artinya ternyata tujuan hidup kita dan seluruh isi alam itu menuju ke Dia. Kadang dalam sebuah perjalanan itu kita mengalami jalan simpang, kita bingung. Dan kami di sini di simpang jalan ingin berbincang-bincang tetap tentang seluruh ciptaan itu. Mulai dari pohon, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Hari ini kami akan berbicara tentang temek ya. T-E-M-E-K. Temek dalam bahasa Indonesianya rawa. Tapi lebih dari sekedar rawa, temek yang areal yang basah-basah itu basah ya, itu selalu asosiasinya dengan ada penghuninya, ada penjaganya. Kalau dibilang temek itu cengit-cengit ya, tak satu orang pun manusia yang bisa mengutak-atik tumbuhan yang ada di situ atau pohon yang ada di situ. Hari ini akan kita membahas apa nilai kearifan lokal dari cerita tentang temak ini. Bang Julio yang sangat dekat dengan dunia pertemakan ya. Dan banyak, bahkan dia pernah mengutuk-ngutuk pastor karena temak itu sudah kering airnya. Itu gimana itu ceritanya Bang Julius, salam. Oke, baik. Terima kasih. Seperti tadi Bapak Ketua KBS mengatakan kita bicara tentang temuk. Temuk itu dalam bahasa Indonesia adalah rawa yang ngalir setiap saat dan selalu ada. Dan selalu ada di temuk itu. Di musim kering juga. Setiap musim dia selalu mengalirkan air yang tiada henti. Tetapi pada titik-titik tertentu temuk-temuk ini mengering. Mengapa? Karena kearifan leluhur kita sudah terkikis dengan ajaran-ajaran yang baru, khususnya ajaran-ajaran agama. Sehingga saya seperti tadi Bung Don katakan, pada saat saya muda, saya sangat reaktif dalam hal-hal seperti itu. Mulai dari mengantar pulaukan kerbau sampai saya menulis tentang puisi tentang antara Rio dan Krindi itu. Udah itu yang kedua, bagaimana saya menghadap Bapak Uskup yang mula almarhum Bidor Sangsun untuk meminta supaya kalau boleh dalam bentuk himbauan pada semua pastor-pastor paroki di Kusman itu pada saat misa menyelipkan khotbah tentang kelestarian alam sehingga sumber air itu tetap terjaga. Mengapa ada kaitannya dengan gereja Katolik? Apa kaitannya dengan Bapak Uskup? Karena ajaran gereja udah mengatakan bahwa setan sudah nggak ada itu. Di temak itu. Di tempat yang sudah tidak ada orang, silakan saja. Jadi pohon bebas ditebang. Pohon Akhirnya karena setan tidak ada, mereka tidak takut lagi pohonnya ditebang. Betul. Akhirnya air kering gitu ya. Betul. Karena leluhur kita mengatakan bahwa tidak boleh sembarang datang ke situ. Nanti kamu hilang lagi segala macam kan. Padahal kita tidak memahami benar eksistensi dari apa ajaran leluhur kita itu dalam pelestarian alam. Ya kan? Sekarang tidak ada kita dengar katakan, oh itu temuk puar itu cengit. Sudah tidak ada. Dengan semakin majunya ajaran-ajaran yang baru ini, Nah, Om Julio coba jelaskan dulu di balik ajaran para leluhur itu apa yang perlu dipertahankan sebenarnya?
Kalau saya ada orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diajarkan oleh orang-orang leluhur kita. Bahwa di mana setiap ada pohon besar, ya pasti ada sumber air, itu di kampung-kampung itu pasti. Dan mengatakan kamu tidak boleh melakukan aktivitas apapun di situ, kalau tidak nanti kamu sakit atau nanti kamu ada masalah yang besar, ya. Nah, itu artinya karena kita tidak mampu berpikir dengan baik pada zaman itu. Salah satu hal yang paling ditakuti orang adalah sakit. Ya, orang tua kita, luhur kita mengatakan jangan. Sehingga sumber air itu terjamin, Pak. Kita nyari ikan di kali masih mudah. Ya, kenapa? Kenapa kita sakit? Di situ ada penunggunya. Pohon tetap lestari di situ. Pohon dan hutan air matahari tetap lestari, tapi sekarang tidak. Sehingga datang ajaran baru, datang di gereja baru itu kamu percaya sia-sia kata orang kita. Tapi menurut saya bukan itu, tapi eksistensi bahwa Tuhan hadir dalam bentuk pohon yang besar, ya. Eksistensi bahwa Tuhan hadir dalam ciptaan dia batu-batu besar, ya. Bahwa Tuhan ada di situ, Tuhan hadir dalam ciptaannya. Nah, itu yang keliru menurut saya, sehingga dengan mudahnya orang-orang, karena orang-orang tua kita dulu terperangkap mengajari jangan ke situ, ya kan? Belum lagi kalau pada hari tertentu mereka datang ke situ melihat banyak telur ayam yang ditaruh di situ sebagai persembahan supaya kurban silih, supaya ada yang sakit bisa cepat disembuhkan, yang kena gangguan apa seperti itu. Nah, Tapi itu, kan kayaknya gereja melihat ada kecenderungan ke arah negatif di balik ajaran leluhur atau orang tua itu juga. Oh, makanya dibalikkan, diubah gitu. Kayak tadi itu menjadi pusat penyembahan berhala. Bisa aja gereja melihatnya begitu kan? ya itu pandangan gereja, ya kan? Itu pandangan gereja, tapi gereja lupa bahwa orang-orang itu meminta kesembuhan kepada yang menurut mereka adalah Sang Pencipta. Menurut saya di situ juga kekeliruan gereja melihat eksistensi budaya lokal kita yang katanya bertentangan ajaran gereja, padahal menurut saya tidak. Orang-orang tua kita menghormati hadir Sang Pencipta di pohon yang besar, di mata air yang besar, sehingga menjamin sampai kemana itu air mengalir tetap mengalir. Menurut saya ada kekeliruan. Harusnya gereja dengan cara berpikir yang baru bisa lebih memahami cara berpikir yang yang masih Jadi, sangat. Om Julio mau mengatakan bahwa ajaran gereja itu tidak mengakomodir budaya setempat gitu. Oh, kalau itu tidak, karena gereja Katolik mengakomodir. Tetapi dalam hal tertentu tadi, seperti bahwa selalu mengakui kehadiran Tuhan, Sang Pencipta dalam bentuk pohon-pohon besar. Orang-orang tua kita menghormati pohon besar itu bukan karena mereka menyembah berhala, bukan. Mereka melihat bahwa eksistensi Tuhan hadir di situ dalam ciptaan pohon yang begitu besar dengan mata air yang besar. Menurut saya itu kekeliruannya gereja Katolik kita, sehingga saya minta tolong Bapak Uskup tolong beri khotbah supaya hutan-hutan itu dilestarikan lagi. Saya kira itu. Baik, sahabat Simpang Jalan, kami sudah membahas tentang Temek yang adalah sebuah fakta dan kenyataan di suatu masyarakat. Jika pohon-pohon yang ada di situ tebang, maka temeknya, rawanya mati. Menarik bahwa setiap kali kearifan lokal itu muncul selalu dibayangi rasa takut ya. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi sebetulnya intinya ajaran di balik itu bahwa mereka ajarkan juga itu bertolak dari kenyataan bahwa ketika sebuah pohon ditumbangin maka airnya akan mati. Dengan membangkitkan rasa takut itu, maka orang tidak akan potong pohonnya. Intinya bahwa keseimbangan itu harus dijaga dengan apapun caranya. Sahabat, kira-kira demikian saja perbincangan kami. Silakan mengambil makna sendiri-sendiri dari percakapan kami, mana yang lebih baik. Tapi bahwa bersama seluruh ciptaan kita sebenarnya saling mendukung untuk mencapai ke suatu titik tujuan. Kira demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore.